karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema, jangan andalkan kekuatan sendiri. Bagian yang kita baca ini adalah bagian dari perikop tentang Musa meminta penyertaan Tuhan ketika mereka akan berjalan di padang gurun. Baiklah, mari kita coba simak satu persatu ayat yang telah kita baca, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dalamnya. Yang pertama, kita coba lihat di ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepada suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berkata, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Sekali lagi, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa telah menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan lewat Musa lah Tuhan menyuruh bangsa ini berangkat menuju ke tanah perjanjian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat yang sama Musa juga harus berlutut di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa kemampuannya tidak cukup. Dia tidak sanggup, tidak mampu untuk memimpin bangsa ini. Dia tidak cukup mampu untuk mengatur bangsa yang besar ini. Talentanya, bakatnya, keterampilannya, dia menyadari apapun itu tidaklah cukup, saudara. Dan karena itu dia mengakui, di hadapan Tuhan dia mengakui, bahwa jika sampai saat itu dia masih bisa memimpin bangsa Israel, walaupun mungkin belum sampai ke tanah perjanjian, tetapi periode yang sudah mereka jalani, dia menyadari bahwa itu bukan karena kecakapannya, itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau sampai saat ini, di pagi hari ini, kita masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini, masih bisa menghirup nafas kehidupan, kita boleh menikmati istirahat dengan tenang, dengan nyenyak sepanjang malam, dan di hari yang baru ini, kita telah dibangunkan Tuhan dalam keadaan yang sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Bahkan lebih dari itu, ketika kita menerima keselamatan yang akan menuntun kita sampai ke tanah perjanjian yang abadi, yaitu sorga yang kekal itu juga semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi yang pelajaran yang pertama, saudara yang terkasih, semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah. Yang kedua, pada ayat yang ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, kata jalan ini berasal dari bahasa Ibrani derek.
yang berarti jalan untuk dilalui dengan tapak kaki. Bisa juga berarti jarak atau arah perjalanan. Namun ada juga artinya kebiasaan atau karakter moral. Nah, dalam kalimat beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, atau dalam versi lain juga, ajarkanlah jalanmu kepadaku Tuhan, supaya aku boleh mengenalmu. Maka terdapat dua hal prinsip yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, saudara, hal ini menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dia telah mengetahui semua maksud Tuhan dalam firman-Nya. Musa adalah seorang yang mahir akan firman Tuhan. Kitab Taurat ditulis oleh Musa. Dan dia sangat mengenal suara Tuhan. Musa juga tahu bahwa perjalanan mereka ini adalah perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi dia tetap mengatakan kepada Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Karena dia sadar bahwa keagungan dan kebesaran Tuhan jauh melebihi apa yang dia dapat pikirkan dan dia dapat pahami. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, saudara, bahwa perkataan ini mengandung makna sebuah kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang nabi yang walaupun sudah begitu dekatnya pengenalan dia kepada Tuhan, tetapi dia mau terus belajar dan memiliki hati seorang murid. Saudara, status kita di hadapan Tuhan pun adalah seorang murid yang nanti akan lulus kalau kita sudah kembali kepada Bapa di sorga. Dalam amanat agung Matius 28 ayat 18 kita bisa melihat perintah Tuhan untuk menjadikan sebuah bangsa menjadi muridku. Dan ayat 19 pun berkata, mengajarkan mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi status kita sepanjang hidup kita adalah murid. Untuk terus belajar. Belajar tidak hanya sebatas belajar untuk mengetahui saja, saudara. Tetapi kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Melakukannya dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang Tuhan mau. Selanjutnya, saudara, kita lihat pada ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudara yang kekasih, perkataan engkau sendiri itu berasal dari kata paneika yang berarti wajahmu, your presence. Ungkapan ini menunjukkan pada kehadiran Allah yang terus-menerus setiap saat, tidak hanya secara kebetulan, tidak hanya sewaktu-waktu saja, tetapi ungkapan ini menunjukkan pada kehadiran Allah yang terus-menerus dalam kehidupan. Jadi kalau secara harfiah terjemahannya bisa kita katakan, jika bukan wajahmu ya Tuhan yang terus-menerus menjadi penuntun perjalanan kami, maka janganlah biarkan kami beranjak atau mendaki dari sini. Saudara yang kekasih, dalam kata jika yang tadi kita baca, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, maka tersirat di dalam kata jika itu tersirat beberapa pesan bagi kita, saudara. Yang pertama, bahwa kita memiliki ketergantungan yang total kepada hadirat Tuhan. Adanya ketergantungan secara total pada kehadiran Allah. Mengapa, saudara? Karena Allah adalah hidup. Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Maka kehadiran Allah erat hubungannya dengan kehidupan. Di mana Allah hadir
di sana pasti ada gairah untuk hidup. Di mana Allah hadir, di sana ada semangat untuk berkarya, semangat untuk bekerja. Di mana Allah hadir, ada kemampuan untuk melangkah, ada kemampuan untuk berjalan, ada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Dan ini penting bagi kita, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Kita harus menyadari karena akhir-akhir ini banyak kita lihat semangat hidup kita mungkin atau orang-orang di sekitar kita seolah-olah mulai dilumpuhkan oleh ancaman-ancaman yang cenderung mematikan, cenderung mengendorkan iman kita. Mulai dari yang ringan sampai yang serius. Dan itu sebabnya kehadiran Allah itu sungguh nyata, sungguh kita perlukan dalam hidup kita. Supaya kita tetap bersemangat untuk melanjutkan hidup ini. Karena ada banyak rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk kita lakukan. Tetapi kalau tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak sanggup untuk melakukan. Yang kedua, saudara, di dalam kata jika itu mengisyaratkan bahwa perjalanan hidup kita ini sangat beresiko, sangat riskan dengan berbagai godaan. Godaan apa saja yang bisa melemahkan iman kita. Di sekitar kita ada banyak sekali pilihan. Sementara kita sadar bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Untuk kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang diperkenankan Tuhan dan mana yang tidak. Kadang-kadang kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar kita telah jatuh. Karena itu saudaraku yang kekasih, sungguh Anda dan saya, kita semua terus-menerus memerlukan kehadiran Allah dan petunjuknya dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, di dalam kata jika itu mengisyaratkan bahwa betapa lemahnya kemampuan spiritual kita, betapa lemahnya kemampuan kerohanian kita, dan betapa labilnya daya tahan rohani kita. Musa berdoa ketika murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Kita bisa baca di pasal sebelumnya, Keluaran 32. Kenapa? Karena umat Israel telah menyembah patung lembu emas. Dan inilah membangkitkan murka Tuhan. Tapi sesungguhnya kita bisa melihat bahwa patung anak lembu emas itu sesungguhnya mendemonstrasikan kepada kita betapa manusia ini tidak setia. Betapa manusia ini cenderung lupa pada kasih Allah. Dan betapa manusia ini cepat bosan. Manusia ini mudah tersinggung dan gampang marah. Tidak dapat mengendalikan emosi. Di samping itu juga patung anak lembu emas ini menggambarkan bahwa manusia hanya patuh pada aturan ketika ada yang mengawasi. Musa selama 40 hari, 40 malam berada di atas gunung meninggalkan orang Israel. Dan mereka seolah-olah tanpa pemimpin. Tidak ada yang mengawasi secara langsung. Nah, inilah perilaku umat Israel. Dan ini terjadi sekitar 3 bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berkemah selama kurang lebih setahun di kaki gunung Sinai. Jika Allah tidak bersama umatnya, Musa yakin perjalanan ini akan sangat melelahkan. Bahkan terancam gagal. Karena itu saudara yang kekasih, Musa berdoa kepada Tuhan. Memohon kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka, menyertai perjalanan mereka. Saudaraku yang kekasih, perjalanan menuju tanah Kanaan, perjalanan bangsa Israel menuju negeri yang berlimpah susu dan madu, adalah juga perjalanan kita semua. Perjalanan Anda dan perjalanan saya. Musa tahu bahwa perjalanan mereka penuh dengan misteri. Karena memang mereka belum melaluinya. Mereka belum menjalaninya sebelumnya. Nah, karena itu, bagaimana dengan kita? Perjalanan di tahun 2022, sisa bulan yang akan kita jalani masih ada kurang lebih 11 bulan lagi.
Masih penuh dengan misteri, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Banyak orang yang berkata bahwa tahun 2022 akan lebih berat dari tahun 2021. Pandemi mungkin belum berakhir. Apalagi sekarang ini muncul varian-varian baru. Kemudian kondisi ekonomi masih sulit. Harga barang dan harga jasa yang masih sangat tinggi, sedangkan daya beli masyarakat masih kurang. Saudara, dalam menghadapi situasi ini, apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita yakin bahwa apa yang kita miliki saat ini sanggup untuk menolong kita menjalani tahun 2022 ini? Musa mengambil sikap yang tepat. Musa tahu dengan persis, dia tahu dengan tepat bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolong dia. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolong bangsa Israel yang sedang dia pimpin itu. Untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Selain kehadiran Tuhan bersama mereka. Karena itu saudara dia berkata, dan ini suatu keberanian. Di hadapan Tuhan dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih merasa sanggup untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita? Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Selangkah saja maut menghampiri dalam hidup ini kita tidak tahu. Dan karena itu, seperti Musa, seharusnya kita mengambil sikap yang sama. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita tidak sanggup menjalani hidup. Inilah firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Kita panjang lebar, tetapi saya percaya ada maksud Tuhan di balik apa yang kita dengarkan bersama pagi hari. Karena ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang pasti akan kita hadapi, kita jalani di hari-hari ini, di hari-hari ke depan, di hari ketika kita menghabiskan sisa tahun 2022, jika Tuhan berkenan. Mari saudara, jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu berdoa, minta supaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pendidikan kita. Tuhan hadir bahkan di tengah-tengah pelayanan kita. Karena walaupun kita menganggap kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, belum tentu kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak meminta pertolongan Tuhan, kita tidak meminta kehadiran Tuhan hadir. Amin. Mari kita